Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku mau masak-masak lagi nih. Masaknya ya simpel-simpel aja. Ini cuma kayak mau ungkep ayam aja ya. Kebetulan hari ini anak aku masuk siang jam setengah 10, jam 10 sih masuknya mah. Cuma aku berangkatnya setengah 10. Maaf, itu suara berisik kucing-kucing aku lagi pada main-main lari-larian. Nah, jadi ini masak jam setengah 7-an gitu. Aku udah masak-masak. Cila masak apa sih? Cuma satu menu juga ya. Bentar. Kucing aku berisik banget pada main-main lari-larian, ya Allah. Nah, ini cuma ngungkep ayam aja karena ya udahlah ya, anak-anak udah kangen juga katanya pengen makan ayam goreng. Aku buatin aja. Paling nanti aku buatin sambelnya aja gitu. Kalau sambelnya sambal dadakan aja gitu, sambal geprek. Ini dicuci dulu. Aku ini ayam yang ukuran lumayan besar 33.000, tapi ada lagi sih yang besarnya lagi, tergantung ukuran juga ya. Jadi di aku tuh ada 25, ada 28, ada 33 sama ada 35 kayak gitu. Nah, ini dicuci bersih seperti biasa aja ya. Oh ya, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan dilancarkan segala urusannya maupun rizkinya. Amin ya Allah. Nah, masak apa nih kalian hari ini? Apapun masakannya semoga berkah ya, dan enak yang pastinya, apalagi kalau buatan sendiri. Nah, kalau yang kagak masak nggak apa-apa, karena memang kadang kesibukan kita berbeda-beda. Ada yang misalkan lagi nggak sempet ya nggak masak. Aku pun seperti itu ya. Kalau lagi emang nggak sempet banget, banyak kesibukan, ya udah gitu. Paling aku menu praktis, menu hemat ya telur, mie. Kalau kalau emang beli lauk ya udah beli lauk aja kayak gitu. Nggak usah terlalu disusah-susahin gitu, dibikin ribet. Nah, kalau emang ada yang gampang ya gampang aja. Nah, ini tuh aku ngungkep 2 kali. Jadi tadi pas aku setengah jalan udah lagi ngungkep, emak tuh pengen masak ayam katanya. Jadi ya udah, tadi beli lagi dan aku cuci lagi. Dan ini ayam atau air ungkepannya tinggal aku tambahin aja. Terus ini diungkep lagi kayak gitu ya. Tadi tuh emak nggak tahu kalau aku tuh mau beli ayam, dan aku juga kan nggak bilang juga. Pikir aku emak tuh nggak mau masak, ya udah bareng-bareng aja. Ternyata dia pengen makan ayam, jadi dia minta dibeliin, ya udah dibeliin lagi. Nah, ini stok minyaknya udah habis. Ini aku mau stok-stokin lagi. Sebenarnya ini minyak tuh tadinya mau aku bawain ke Jawa ya, jadi buat nanti buah tangan lah. Untuk di sana kan suka masak-masak juga kan kalau emang pulang kampung. Tapi ini udah aku pakein karena aku nggak tahu juga untuk lebaran sekarang pulang atau enggak. Ya mudah-mudahan sih, pengennya mah pulang. Tapi kalau untuk sekarang belum ada planning. Insya Allah ya, kalau namanya nanti kedepannya kita nggak tahu gitu, ada rezekinya ya langsung pulang, kalau enggak ya udah di Cikarang aja. Nah, biasanya kayak gitu tiap tahun itu nggak ada prediksi, nggak ada planning. Terus tahu-tahu ya udah langsung pulang kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuma ini tadinya tuh minyak-minyak tuh buat mereka gitu yang di Jawa, buat masak gitu, buat barang-barang. Tapi karena di sini ya udahlah lebih butuh, ya udah aku pakai aja. Nanti kalau ada rezeki lagi kita beli lagi. Nah, ini ungkepan yang keduanya nggak sekuning kayak tadi. Mungkin ini karena udah dipakai juga tadi ungkepan pertama ya. Nah, ini tuh lumayan, yang 30.000 ini agak besar-besar. Terus ini langsung aja deh aku mau masak ayamnya, aku langsung goreng. Dan kebetulan juga gitu, tadi tuh aku juga dikasih kayak kepala ayam sama si Teteh. Si Teteh tuh hari ini jualan juga ayam ungkep, tapi aku nggak ikut ya. Jadi Teteh aja dulu yang jualan untuk sekarang. Aku masih off dulu aja untuk berjualan. Jadi nanti aku mau goreng juga gitu, kayak kepala-kepala sama usus-usus. Kebetulan kepala ususnya kata si Teteh ini buat aku aja, sengaja nggak dijual. Jadi lumayan buat tambah-tambahan lauk ya, nggak anak-anak daging-dagingnya, ayahnya daging-dagingnya. Nah, kalau aku mah ya bebas ya, malah lebih sukaan yang tulang-tulangan kayak gitu. Nah, ini juga kan ada Kak Aini di sini bareng-bareng. Buat kalian yang masih tanya Kak Aini itu siapa, Kak Aini itu keponakan aku, anak dari kakakku, tapi sekarang sementara tinggal di rumah aku. Nah, dia tuh pengen di rumah aku, pengen ya udah gitu main-main aja selama beberapa bulan ini ya. Nah, kalau tanya Kak Aini itu tinggalnya atau tidurnya tuh di mana? Tidurnya itu di ruang tengah. Jadi ya kayak gitu, karena kamar aku juga kan 2, Neji juga belum punya kamar. Itu juga masih PR banget buat aku gitu. Nanti Neji mau di mananya.
nantilah masih kita pikirin. Nah sementara untuk Kak ini ya tetap gitu di ruang tengah. Ya gimana lagi gitu, ya kasihan sih sebenarnya nggak ada kamar, tapi memang seperti itu dan dia mau konsekuensinya tinggal di rumah bibinya untuk tinggal di ruang tengah kayak gitu. Kenapa dia nggak tinggal sama orang tuanya itu masalah pribadi kita ya sama keluarga. Aku di sini nggak mau menjabarkan banget lah, intinya Kak ini tuh keponakan aku kayak gitu, dan dia lagi dirawat sama aku karena memang dia itu lagi kurang sehat sebenarnya, anaknya sehat, cuma kemarin itu memang dari pesantrennya kan namanya pondok kadang suka pada gatel-gatel kayak gimana gitu. Nah Kak ini teridentifikasi apa bahasanya ya, aduh pokoknya dia tuh kayak punya penyakit kusta, tapi alhamdulillah semuanya negatif. Cuma untuk perawatannya itu tetap ya, jadi masih di rumah aku, nggak langsung di pondok karena takutnya kan pondok kan banyak anak pesantren karena tidurnya kan berbarengan kayak gimana. Nah itu jadi dia di sini dulu sampai nanti ada himbauan atau pemberitahuan lagi dia sekolahnya kapan. Nah untuk sekolahnya Kak ini itu udah kelas 3 kalau sekolah, jadi bentar lagi lulus. Terus kalau nanti lagi ada yang tanya, misalkan aku langsung aja jawab ya, nggak takut apa ketularan atau segala macam, insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Pokoknya aku diniatin di hati, enggak kenapa-napa. Insya Allah Allah juga akan beri yang terbaik, enggak kenapa-napa juga. Karena Kak ini di sini juga memang negatif, tapi memang masih butuh pengobatan aja kayak gitu. Ini masakannya udah jadi semuanya, alhamdulillah. Itu cuma goreng ayam aja sih ya, tapi anak-anak memang udah pengen banget makan ayam goreng. Kalau untuk aku nanti tinggal nyambel dadakan aja atau nyambel krosak kayak gitu ya. Ini aku mau ngeluarin motor-motor dulu tuh. Motornya ini sebenarnya ada 2, tapi untuk motor CB-nya ini sering namanya udah motor tua gitu ya. Jadi tuh banyak kendala kayak gitulah. Jadi jarang suka digunain juga. Yang aktif ini motor Scoopy ini, jadi satu untuk bersama kayak gitu. Kadang aku kalau lagi nggak kemana-mana ya ini dipakai sama suami aku. Tapi kalau misalkan aku lagi pergi gitu, nah suami aku kalau motor CB-nya masih bisa dipakai sama dia, tapi kalau enggak dia dijemput sama teman-temannya gitu yang di bengkel. Nah ini untuk ruang tamu aku seperti ini ya, jadi apa ya kayak gini aja gitu. Untuk temboknya itu belentang-belentong. Nantilah aku bakalan samain aja. Aku bingung kalau mau ngecat, ini semuanya putih, tapi pengennya sih di wallpaper aja, kayak wallpaper sana tuh kayak motif kayu aja ya. Karena untuk wallpaper yang bawah itu kan yang putih tuh itu tipis banget, jadi kayak udah rusak-rusak, padahal itu baru aku belum lama lah, baru 9 bulan atau apa gitu. Nah kalau untuk yang wallpaper kayu itu udah tahunan tapi masih bagus gitu, cuma nanti aja. Terus ini aku ada panggilan, ini kan kayak orang mau pemilu gitu. Nah ini aku lagi dipanggil sama tetangga aku bakalan ke rumah dia sebentar. Aku juga nanti bakalan mau ke desa. Jadi nanti itu aku ada tugas apa ya yang udah pernah dijelasin video kemarin ya. Aku tim survei untuk penghitungan cepat gitu, dan untuk mewawancari salah satu pencoblos kayak gitu. Nah ini aku udah selesai. Ini aku nganterin anak sekolah dulu ya. Ini Neji udah mau berangkat. Ini aku anterin sampai depan sekolahan. Itu aku pesan Kak ini untuk tunggu di sini karena habis ini aku mau antar dia berobat ya. Ini berobat jalan tiap bulannya. Jadi obatnya habis itu langsung berobat lagi. Jadi seperti itu. Nah ini tempat dulu aku tuh main waktu lagi masih punya anak Mamas Fatah ya, masih 1 gitu. Ini tempat main aku tuh di sini, lagi belum kenal YouTube gitu, belum kenal sosmed lah. Jadi tempat nongkrong aku tuh di sini kayak gitu. Tapi udah lama banget ya. Dulu ini aku mainnya sama si Tete yang aku tanya ini rumahnya di sini. Aku tuh mainnya umurannya jauh-jauh banget ya. Waktu lagi umur masih 20-an aku mainnya udah sama umur yang 35, 40. Tapi sampai sekarang tuh ya masih asik gitu, baik-baik gitu. Dan sekarang nggak kerasa umur aku juga udah 40, Masya Allah. Nggak deh, baru 38. Tapi dikit lagi ya. Terus ini udah sampai puskesmas. Ini aku mau nganterin Kak Aini untuk berobat jalannya. Nah kalau misalkan kalian tanya emang parah nggak atau kayak gimana, enggak sih, nggak parah, dan alhamdulillah karena ini udah mau jalan 6 bulan ya. Jadi Kak Aini udah 6 bulan di rumah aku, nggak kerasa banget ya. Karena untuk pengobatan Kak Aini ini memerlukan waktu 1 tahun. Nah untuk 6 bulan ke depan aku nggak tahu Kak Aini boleh sekolah atau enggak, atau masih tetap diurusnya sama aku ya.
Nah itu aku sengaja nimbang, penasaran banget. Terakhir aku nimbang waktu lagi kemarin hamil di 52, kadang di 49, 50, 51, dan terakhir 52 sih. Cuma ini udah turun lagi di 50. Nggak tahu ya, padahal aku makannya tetap banyak loh. Nah ini udah selesai, kayak ini berobat. Ini langsung aku ke desa untuk kayak aku tuh survei gitu. Aku kan di TPS 83 untuk mewawancarainya, dan aku pengen tahu di TPS 83 itu di daerah mana, terus barangkali aku ada yang kenal. Nah di sini aku survei, dan di sini aku ketemu teman aku. Ya udah deh, sambil bercanda-canda, dia tuh tugas apa ya ini, pokoknya kayak pakai rompi-rompi gitu, mungkin ketua KPPS ya. Kalau aku tuh enggak, aku bukan bukan ketua sih, maksudnya bukan anggota KPPS, bukan, aku di luar itu gitu ya. Nah di sini tuh aku kayak minta izin juga, perizinan, kayak aku tuh nanti bakalan survei, dan untuk kayak penghitungan cepat juga aku kayak perlu untuk memfoto kayak gitu juga. Jadi biar nanti enak lagi pas aku udah terjun ke lapangannya ya, biar nggak ada salah paham juga. Nah ini aku dibimbing sama tim desa, jadi dikasih tahu ini tempat TPS-nya, ini TPS berapa dari 1 sampai banyak banget ya. Ini kebetulan aku tuh kebagian di TPS 83, dan dari 83 itu juga ada 200 orangan gitu. Kataku aduh pusing amat ya, tapi aku cuma satu doang sih. Cuma tadinya aku mau cari yang kenal aja gitu untuk mewawancarai biar nggak terlalu lama atau memakan waktu. Tapi di sini aku udah pusing duluan karena ini banyak banget, dan nama-namanya juga kadang ada yang sama, belum tentu juga aku yang kenal itu yang aku tuju gitu kan. Jadi udahlah, nanti aja lah, pas di lapangannya aku bakalan cari orang yang mau diwawancara kayak gitu. Bismillah ya Allah, semoga mau ya. Nah apapun nanti pemilihannya, pemenangnya, semoga aja bisa menjadikan negara kita tuh lebih maju lagi, lebih demokrasi. Dan buat para mama sembakonya turunin aja gitu, maksudnya jangan mahal-mahal. Kayak gitu. Nah ini udah, aku mau langsung pulang aja. Ini udah selesai karena aku nggak ada yang kenal juga. Udahlah, yang penting aku udah tahu. Nanti aku bakalan survei ke tempatnya langsung gitu ya. Ini aku udah tahu juga tempatnya di mananya. Ini aku langsung mau pulang dulu, dan tapi sebelum itu nggak langsung pulang sih, aku mau belanja. Kebetulan cabai aku tuh udah habis banget. Di sini udah aku langsung aja beli cabai. Karena cabai ini tuh mau masak mau enggak tetap ini tuh kepake buat aku, karena kalau misalkan lagi nggak punya lauk ya aku goreng nasi goreng kayak gitu kan. Terus kayak bikin telur ya udah pakai cabe, mie pakai cabe. Jadi ini perlu banget gitu menurut aku sih kalau cabe untuk di rumah. Mudah-mudahan aja ya sembakonya makin turun aja deh ya Allah, jangan naik-naik terus. capek hayati ya Allah. Nah ini segini 10.000 ya, alhamdulillah ini udah bisa buat berapa hari nih. Pokoknya seneng banget kalau udah punya cabe. Terus karena tadi di tempat sayur tadi tuh udah pada habis, ini aku pindah ke tempat sayur yang lain. Ini bingung banget kalau udah di tempat sayur ini mau masak apa gitu. Ujung-ujungnya ya udah deh tempe kayak gitu. Ya sama tumis kacang, nanti aku bakalan tumis, tapi itu untuk besok harinya ya, karena sekarang kan udah goreng ayam. Nah ini aku mampir ke rumah teman aku, Ani, karena aku stokan makanan kucingnya udah habis. Jadi ini aku beli dulu, dan ternyata ini kucingnya Ani tuh udah lahiran. Ini gemoy-gemoy banget, Masya Allah. Ini jenis apa ya, kaliko gitu ya. Ini tuh cewek semua, dan ini tuh udah di booking ya. Jadi yang 2 ini udah ada yang punya, yang 2-nya lagi tuh memang buat Ani katanya. Karena kalau udah lahiran tuh Ani pasti nggak pernah kebagian, karena udah dipinta terus. Karena kucingnya temen aku tuh yang sekarang udah tua banget, jadi dia nggak tahu mungkin sampai kapan, takutnya dia udah pergi gitu, dia nggak punya keturunannya. Nah dia bakalan minta keturunannya, jadi yang satu cewek yang satu cowok. Ini lucu-lucu banget ya Allah. Nah maaf ya kalau dalam video aku nih kadang suka ada kucing-kucing kayak gitu ya dimasukin, karena memang aku nggak jauh-jauh dari emang kucing gitu. Aku suka kucing gitu, jadi kalau emang kalian agak sedikit risih nggak apa-apa gitu, boleh di skip. Oke, ini lanjut buat besoknya. Ini di hari hak pemilu. Nah gimana nih kalian kemarin itu nyoblos apa yo? Apapun pilihannya, semoga aja gitu ya semua yang terbaik. Tapi ini udah deal ya, jadi pemenangnya katanya di nomor 2. Kebetulan aku juga di salah satu pemilih nomor 2. Nah ini aku pagi-pagi banget, ini sekitaran jam 7 aku udah gegas ke lapangan. Ini tuh hujan, dan di sini tugas aku tuh sebagai quick on atau indikator yang mewawancarai untuk penghitungan cepat gitu. Nah di sini
selesai tugas aku tadi. Nah, siangnya nih aku nganterin orang tua aku, emak dan bapak. Tapi karena di sini memang emak tuh udah lanjut usia, jadi aku minta didampingi sama para petugas itu untuk menemani emak untuk mencoblos, karena emak memang pengen banget ngasih suara untuk presiden ini. Akhirnya sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.